Setiap hari, ada ribuan kapal raksasa yang mengarungi lautan kita. Mereka ini ibarat urat nadi ekonomi global yang anterin semua barang yang kita butuhkan. Tapi, ada harganya, jejak karbon yang masif. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita membuat raksasa-raksasa ini jadi lebih hijau? Coba deh lihat kapal ini. Ini bukan sekedar kapal biasa. Ini tuh udah kayak kota terapung yang bawa ribuan kontainer melintasi benua. Jadi tantangannya jelas banget. Gimana kita bikin operasi sebesar ini jadi berkelanjutan? Ini jelas bukan pekerjaan gampang. Nah, mari kita bedah gimana salah satu pemain terbesar di industri ini mencoba menjawab tantangan itu. Perjalanan menuju dekarbonisasi itu ternyata gak selalu dimulai di tengah lautan loh. Kadang-kadang langkah terbesarnya justru diambil pas kapalnya lagi diam, persis di dermaga. Nah, ini yang menarik banget dari apa yang terjadi di Asyaport Turki. Mereka jadi pelopor dengan sistem yang namanya onshore power supply. Bayangin aja, kapal segede MSC Oscar yang panjangnya hampir 400 meter dan bisa bawa 20.000 kontainer, bisa matiin mesin dieselnya pas di pelabuhan dan semua listriknya disuplai dari darat. Ini sebuah tonggak sejarah yang penting banget membuktikan kalau emisi di pelabuhan itu bisa dipangkas drastis. Dan ini bukan cuma soal teknologi ya, seperti kata Pak Besim Donmas, ini tuh soal kebanggaan rekayasa lokal dan sebuah visi buat menjadikan wilayah mereka pusat perdagangan yang ramah lingkungan. Ini bukti kalau solusi hijau bisa datang dari mana aja. Oke, nyolok kapal di pelabuhan itu satu bagian penting dari puzzle-nya. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. MSC punya ambisi jangka panjang, semacam peta jalan menuju masa depan yang sepenuhnya berkelanjutan. Peta jalan mereka jelas banget. Di tahun 2023, mereka udah berhasil mencatat efisiensi energi terbaik mereka. Angka EOI itu, gampangnya, kayak rapor yang ngukur seberapa efisien sebuah kapal pakai bahan bakar. Langkah besar berikutnya di tahun 2027, di mana armada baru mereka mayoritas udah bisa pakai bahan bakar ganda. Dan semua ini mengerucut ke tujuan akhir di tahun 2050, mencapai nol emisi bersih. Jadi, gimana cara mereka sampai ke sana? Bukan dengan satu solusi ajaib, tapi dengan strategi 3 cabang yang cerdas. Pertama, bikin armada yang ada sekarang seefisien mungkin. Kedua, pakai bahan bakar jembatan kayak LNG untuk saat ini. Dan ketiga, aktif investasi riset buat bahan bakar masa depan yang benar-benar nol karbon. Yuk, sekarang kita fokus ke bagian yang paling krusial dan mungkin paling kompleks, bahan bakar. Apa sih yang sebenarnya bakal jadi tenaga buat kapal-kapal raksasa ini di masa depan? Nah, ini dia pertanyaan bernilai miliaran dolar untuk seluruh industri perkapalan. Jawabannya bakal menentukan arah transisi energi di lautan. Untuk saat ini, ada dua pemain utama dalam strategi MSC. Ada LNG, ini pilihan jangka menengah, semacam jembatan ke masa depan. Kapal yang sama yang hari ini pakai LNG, besok bisa pakai bio-LNG atau e-LNG yang lebih hijau. Di sisi lain, ada biofuel dari limbah. Ini adalah solusi di sini dan sekarang, yang bisa langsung mengurangi emisi di kapal-kapal yang sudah beroperasi. Nah, disinilah konsep cerdas bernama carbon insetting masuk. Gini deh analogi gampangnya. Bayangin Anda mau mengurangi jejak karbon pribadi. Anda punya dua pilihan. Pertama, offsetting, Anda tetap pakai mobil bensin, tapi Anda bayar orang lain buat nanam pohon di hutan antah berantah. Kedua, insetting, Anda pakai uang itu buat upgrade mobil Anda jadi mobil listrik. Keduanya memang mengurangi emisi, tapi insetting terjadi langsung di sumber masalah Anda. Nah, itulah yang dilakukan di sini. Dan ini gambaran cemerlang gimana insenting bekerja di dunia nyata. Jadi seorang pelanggan bisa bilang, saya mau pengiriman saya lebih hijau. MSC kemudian membeli dan menggunakan biofuel yang setara di salah satu kapalnya. Walaupun biofuel itu mungkin nggak dipakai di kapal yang sama persis dengan kargo si pelanggan, tapi kan secara keseluruhan, jejak karbon jaringan MSC jadi berkurang dan pelanggan dapat kredit atas pengurangan itu. Cukup cerdas kan? Keberlanjutan itu nggak berhenti di pinggir pantai. Supaya benar-benar bikin perbedaan, kita harus memikirkan seluruh perjalanannya, dari pelabuhan sampai ke pelosok daratan. Kita balik lagi ke Asyaport. Ternyata bukan cuma kapalnya yang nyolok ke listrik. Semua derek yang sibuk ngangkat kontainer itu juga sudah sepenuhnya bertenaga listrik. Ini bagian dari upaya yang lebih besar untuk menghilangkan karbon di setiap langkah operasi terminal. Dan ini poin krusialnya, perjalanan sebuah kontainer itu nggak berakhir di pelabuhan.
MSC secara strategis memindahkan lebih banyak kargo dari truk ke kereta api. Kenapa? Karena kereta api itu jauh lebih hemat energi. Bayangin aja, satu rangkaian kereta bisa menggantikan puluhan truk di jalan raya. Artinya, emisi di darat juga bisa ditekan secara signifikan. Investasi di puluhan lokomotif listrik baru ini adalah bukti nyata komitmen mereka. Oke, mengurangi emisi karbon itu penting banget, tapi keberlanjutan yang sejati juga berarti melindungi kehidupan di bawah permukaan laut. Ada dimensi lain yang sangat vital dalam kisah ini. 95%. Angka yang sangat besar. Tapi artinya apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Dengan melakukan satu perubahan sederhana, tapi dampaknya luar biasa, yaitu sedikit mengubah rute kapal mereka di area-area penting, MSC berhasil mengurangi resiko tabrakan dengan paus biru yang terancam punah hingga 95%. Ini contoh sempurna bagaimana tindakan yang relatif kecil bisa punya dampak perlindungan yang luar biasa besar. Kutipan dari CEO-nya, Soren Toft, ini seakan merangkum semuanya. Ini bukan cuma soal data dan teknologi, tapi juga soal orang-orang di baliknya dan komitmen mereka untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan, baik untuk perdagangan maupun untuk planet kita. Jadi, kita udah lihat pendekatan multicabang dari MSC, efisiensi di pelabuhan, inovasi bahan bakar di lautan, logistik yang lebih hijau di darat, dan perlindungan aktif terhadap kehidupan laut. Perjalanannya memang masih panjang ya, tapi arahnya udah jelas. Pertanyaan ini membawa kita kembali ke gambaran besarnya. MSC jelas menunjukkan apa yang mungkin dilakukan. Tapi apakah gelombang yang diciptakan oleh satu perusahaan saja sudah cukup besar untuk mengubah arus bagi seluruh industri perkapalan global? Tantangannya tetap ada, tetapi peta jalan menuju lautan yang lebih bersih kini terlihat lebih jelas dari sebelumnya.